Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial pemrograman komputer modul 5 dengan judulnya Object Oriented Programming atau OOP. OOP adalah pemrograman yang berbasiskan pada objek, di mana objek ini diibaratkan sebagai benda yang ada di dunia nyata. Objek ini bisa memiliki atribut yang merupakan ciri-ciri dari objek tersebut dan perilaku atau aksi yang dapat dilakukan oleh objek tersebut. Kemudian pada pemrograman OOP, fungsi dan variabel ini ditulis secara terpisah dan dikelompokkan dalam sebuah wadah. Wadah ini kita sebut sebagai kelas. Jadi kelas ini merupakan cetak biru dari sebuah objek yang mendefinisikan objek tersebut. Untuk membuat kelas pada codingan Python, kita bisa menggunakan fungsi kelas, lalu menuliskan nama kelasnya. Sebagai contoh adalah mahasiswa. Kemudian pada kelas ini terdapat atribut kelas. Pada contoh kali ini atribut kelas yang digunakan adalah universitas. Nah, universitas ini merupakan atribut kelas. Atribut kelas ini memiliki nama yang sama untuk semua objek mahasiswa. Lalu jika kita ingin menambahkan atribut lain dengan nilai setiap objeknya itu berbeda, kita seperti nama dan name itu dapat menggunakan metode konstruktor untuk menginisialisasi atribut dari objeknya. Untuk metode konstruktor itu diwakilkan dengan def init self ini merujuk kepada objek itu sendiri. Kemudian yang mengikuti setelahnya adalah atribut yang ingin kita tambahkan, sebagai contoh nama dan name. Nah, kemudian untuk menginisialisasi datanya bisa diketik self.nama dan self.name. Jadi self.nama dan self.name ini adalah atribut objek, di mana setiap mahasiswa yang ada di kelas tersebut memiliki nama dan name yang berbeda. Kemudian untuk pemrograman OOP ini memiliki metode atau fungsi. Jadi fungsi ini berguna untuk melakukan aksi tertentu. Sebagai contoh, kita ingin kelas mahasiswa untuk melakukan aksi menampilkan data diri mereka. Jadi untuk metode itu dituliskan dengan def, lalu diikuti dengan nama metodenya. Sebagai contoh, tampilkan data. Kemudian di dalam metode ini bisa kita tuliskan codingan yang ingin kita buat jika metode ini dipanggil dalam program. Sebagai contoh itu print Nah, jadi untuk menampilkan data mahasiswa, untuk data yang pada atribut objek itu menggunakan self untuk mengakses atribut dari objeknya. Kemudian untuk universitas, karena itu adalah atribut kelas, jadi kita perlu memanggil nama kelasnya lalu diikuti dengan nama atribut dari kelas tersebut, yaitu universitas. Selanjutnya kita di luar kelas bisa membuat objek. Sebagai contoh di sini akan dibuat dua objek. Yang pertama itu mahasiswa 1. Lalu kita sebut kelas mahasiswa. Lalu isi datanya sesuai dengan data yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nama dan name. Sebagai contoh, ini ya, dan name-nya. Lalu kita buat juga objek mahasiswa 2 sebagai contoh mahasiswa. Sebagai contohnya Budi dan name-nya. Lalu untuk memanggil fungsi dari kelas mahasiswa bisa kita ketik seperti ini, mahasiswa 1, atau objeknya dot nama kelasnya, tampilkan data.
Lalu untuk objek kedua, lakukan juga hal yang sama, tampilkan data. Nah, jika fungsi menampilkan data dipanggil untuk mahasiswa 1, ini adalah runnya, maka Python akan menjalankan metode tampilkan data di dalam kelas mahasiswa sesuai dengan data objek yang ada, yaitu mahasiswa 1 dengan nama Nia dan NIM-nya 2510931001. Lalu jika kita meminta untuk objek 2 untuk melakukan aksi tampilkan data, maka akan ditampilkan data oleh mahasiswa 2 dengan nama Budi. Selanjutnya itu adalah metode destructor, di mana destructor ini adalah fungsi khusus yang akan otomatis berjalan jika objek itu dihapus. Jadi destructor ini adalah kembalikan ke konstruktor, di mana ini berguna untuk membersihkan objek sebelum program selesai. Destructor sendiri diwakili dengan def del. Oke, sebagai contoh, kita ini codingan dengan dengan codingan tadi kita tambah def del. Lalu kita buat fungsi apa yang akan berjalan jika objek tersebut dihapus. Sebagai contoh, print lalu untuk fungsi destructor ini dapat dijalankan jika ada perintah del di dalam program. Sebagai contoh, del mahasiswa 1. Maka jika dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Nah, jika del mahasiswa 1 dipanggil, Python akan menjalankan kode destructor yang sudah kita buat. Lalu akan keluar pesan data Nia sudah dihapus. Hal ini berarti sesuai dengan perintah program, data mahasiswa 1 untuk dihapus, maka mahasiswa 1 datanya sudah dihapus dari kelas. Lalu mahasiswa 2 sendiri akan otomatis terhapus ketika program itu sudah selesai berjalan, maka si Budi pun juga akan dihapus datanya. Lalu selanjutnya adalah konsep inheritance atau pewarisan. Jadi sebuah kelas turunan ini bisa memiliki sifat dari kelas induknya. Oke, sebagai contoh kita buat sebuah kelas induk namanya itu manusia. Lalu kita inisiasi data atributnya, yaitu nama dan umur. Nah, lalu di kelas manusia ini mereka dapat melakukan metode yaitu berbicara, dimana metodenya adalah si objek, nama si objek itu sedang berbicara. Lalu kita akan membuat kelas turunan mahasiswa yang mewarisi sifat dari kelas manusia. Cara penulisan kelas turunan adalah sebagai berikut. Kelas mahasiswa dalam kurung manusia. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah kelas turunan dari kelas manusia. Lalu kita menginisiasi atribut objeknya. Self, nama, umur, dan name. Nah, konstruktor dari induk itu bisa dipanggil seperti ini. Nama sama dengan nama seperti biasa. Self.name sama dengan self.umur sama dengan umur. Tapi untuk mempersingkat codingan kita bisa menggunakan fungsi super.
sehingga atribut dan metode dari kelas Indo itu bisa dipanggil tanpa harus menulis ulang secara panjang. Jadi penggunanya adalah super nama, umur. Lalu kita inisiasi juga atribut objek dari mahasiswa. Lalu mahasiswa itu memiliki metode yaitu belajar. Dengan fungsinya nama, sedang belajar. Lalu kita akan membuat objek yaitu mahasiswa 1 dari kelas mahasiswa dengan atributnya yaitu nama, umurnya, dan NIM-nya. Lalu kita akan memanggil fungsi untuk berbicara dan belajar. Dapat dilihat bahwa fungsi berbicara dan belajar itu berjalan, walaupun objek yang diinisiasi di sini adalah dari kelas mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan kelas turunan dari manusia. Jadi mahasiswa ini dapat mengakses metode dari kelas manusia walaupun dia tidak berada dalam kelas mahasiswa tersebut. Selanjutnya konsep terakhir pada OOP itu adalah overriding, di mana overriding ini dapat mengubah perilaku metode yang diwarisi dari kelas induknya. Overriding ini kita membuat ulang metode yang sudah ada di kelas induk, namun dengan isi fungsi yang berbeda. Sebagai contoh, kita akan membuat kelas induk untuk manusia, dan metodenya itu yaitu berbicara. Lalu kita buat kelas turunan pertama, yaitu kelas mahasiswa yang mewarisi metode berbicara, tapi dengan isi fungsi yang berbeda. Jadi kita buat awalnya kelas mahasiswa. Lalu metodenya adalah berbicara. Lalu kita buat kelas turunan lain, yaitu kelas turunannya dosen. Namun metodenya juga dengan nama yang sama, yaitu berbicara dengan fungsi di dalam yang berbeda. Jadi kelas dosen turunan dari manusia.
Kemudian kita buat objeknya orang, mahasiswa, dan dosen. Lalu kita panggil metodenya berbicara untuk masing-masing objek. Jika program dijalankan, Python akan menjalankan metode berbicara untuk masing-masing objeknya. Dapat dilihat bahwa masing-masing objek ini memiliki perilaku yang berbeda, di mana untuk kelas manusia itu hanya akan menampilkan nama sedang berbicara. Kemudian untuk kelas mahasiswa akan menampilkan bahwa nama sedang presentasi di jurusannya, dan untuk dosen itu menampilkan bahwa nama sedang mengajar matkulnya. Jadi overriding ini hanya bisa dilakukan jika kelas turunan mewarisi kelas induk, dan nama metode dari kelas turunan itu harus sama persis dengan di kelas induk. Jadi nama metode di kelas turunan dosen dan mahasiswa ini adalah berbicara, keduanya kan sesuai dengan nama metode yang ada pada kelas induk manusia. Baiklah, sekian video tutorial dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.